Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah lanjutan dari episode yang 175. Jadi ini masuk ke dalam episode 176. Saya mohon maaf, sekarang kita akan membahas tentang seandainya Amerika Serikat dan Cina perang, siapakah yang akan menang. Di episode 175 kita sudah menggunakan parameter diantaranya adalah cyber, kemudian satelit, mata-mata dan sebagainya. Nah sekarang kita akan menggunakan pendekatan parameter konvensional dalam ukuran kualitas dan kuantitas senjata, personil tentara dan sebagainya. Yuk kita mulai. Kita mulai dari kekuatan angkatan udara. Baraya begini, ini terkait dengan perbedaan filosofis militer yang mendalam antara Amerika Serikat dan Cina. Nanti kita akan ulas penuh di episode ini. Amerika Serikat itu berpikir kalau mau menaklukkan dunia, mereka itu harus menguasai udara. Ini berbeda dengan filosofi orang Inggris yang harus menguasai laut atau Rusia yang harus menguasai darat. Amerika Serikat berpikir kuasai udara. Nah ini ada plus minusnya dengan filosofi seperti ini, tetapi ini menghasilkan bahwa armada Amerika Serikat itu yang paling kuat itu adalah armada udaranya. Bahkan senjata paling hebat yang dimiliki oleh Angkatan Darat Amerika Serikat itu adalah Apache, helikopter. Jadi yang terbang juga gitu. Jadi Amerika Serikat itu segala sesuatunya adalah mikirnya soal angkatan udara. Makanya ketika perang misalkan melawan Jepang gitu, mereka tidak mendaratkan pasukannya, mereka terbang pakai pesawat pembom, jatuhin bom. Nah nanti orang Jepangnya udah sekarat, ngek gitu, baru tentara daratnya datang gitu nembakin orang-orang yang sekarat. Itu prinsip perang Amerika Serikat. Makanya mereka pada akhirnya kalah di Vietnam. Karena Vietnam itu hutan semua. Jadi kalau mereka mau terbang, ngebomin hutan semua, mereka nggak bisa membedakan mana yang hutan tempat markas musuh atau bukan gitu. Ya sekarang sudah beda lagi, Amerika Serikat sudah jauh lebih canggih lagi. Cuman maksudnya strategi militer Amerika Serikat memang selalu seperti itu, angkatan udara. Makanya ketika dibandingkan antara angkatan udara Cina dengan angkatan udara Amerika Serikat jauh lebih unggul. Misalkan dalam jumlah pesawat, Amerika Serikat itu memiliki sekitar 13.000 pesawat, sedangkan Cina hanya 3.000. Itu secara kuantitas. Secara kualitas juga Amerika Serikat sangat baik angkatan udaranya itu. Pesawat-pesawat Amerika Serikat sampai sekarang masih menjadi pesawat tempur terbaik di dunia. Sedangkan Cina sekarang punya pesawat tempur juga. Cina itu Chengdu tapi jelek. Jadi ini ya lagi-lagi yang tadi ya, Cina itu suka membajak, dan pesawat tempur Chengdu itu membajak dari Raptor 22 F-22 Raptor Amerika Serikat, cuman gagal gitu. Jadi bentuknya sih mirip, tapi mesinnya sangat boyot, apanya boyot gitu. Dan Cina pernah mengklaim bahwa pesawat ini tidak bisa dideteksi sama radar. Tapi kemarin pas lagi ribut sama India bilang, nih ketahuan di radar saya tuh pesawat Chengdu tuh. Jadi sama radar India saja yang ya kita kualitasnya tahu lah ya, India kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah kualitas radar India yang pas-pasan saja bisa memantau keberadaan Chengdu, apalagi kalau radar Amerika Serikat. Nah jadi dalam hal kekuatan tempur angkatan udara, Amerika Serikat jauh lebih unggul dilihat dari kuantitas dan dilihat dari kualitasnya. Kemudian Amerika Serikat juga sejak tahun 2000-an itu giat sekali membuat drone, pesawat tanpa awak kapal, dan ini Amerika Serikat adalah yang paling maju di dunia dalam hal pengembangan drone, sebagai drone militer maupun drone sipil. Dan kebanyakan di antara drone-drone militer Amerika Serikat tidak bisa dideteksi oleh radar. Cina juga punya, mereka tidak pernah mengakui jumlahnya berapa dan mereknya apa, ada di mana gitu ya, tetapi militer Amerika Serikat berhasil mengetahui bahwa jumlahnya sekitar, sampai sejauh ini ya, ketika video ini dibuat, sekitar 100 buah drone. Cukup kuat, cukup hebat, cukup cepat, tetapi sampai sejauh yang kita ketahui sekarang belum teruji dalam perang. Ya, sedangkan Amerika Serikat sudah banyak mengujinya dalam perang-perang yang sebelumnya. Satu-satunya hal yang agak dikhawatirkan Amerika Serikat dari kekuatan armada udara Cina itu adalah H-6, pesawat pembom yang gede banget, dan itu adalah jiplakan dari pesawat Soviet, tetapi dimodifikasi menjadi sangat bagus. Nah, pesawat ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Jadi kalau pesawat ini dikombinasikan misalkan dengan Dongfeng, rudal balistiknya Cina yang bisa membawa hulu ledak nuklir, maka ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya.
Kalau misalkan Indonesia lagi ribut sama Cina dan Cina tega, itu pesawat terbang di atas Jakarta, jatuh, udah itu 11 juta orang langsung mati di ini. Karena, luar biasa daya rusaknya. Nah, tetapi walaupun kekuatan Cina dalam hal itu besar, itu masih produk bajakan, dalam artian Amerika Serikat punya jauh lebih banyak dan jauh lebih berbahaya daripada itu. Jadi, baik kualitas maupun kuantitas, kesimpulannya adalah Amerika Serikat unggul dalam hal angkatan udara. Tetapi tidak demikian dalam hal angkatan darat. Nah, ini dia. Pertama, angkatan darat Cina itu personilnya saja sekitar 2 juta atau 3 juta. Sedangkan Amerika Serikat nggak sampai 1 juta tentara. Demikian pun dengan tanknya. Oke, tank Amerika Serikat itu jauh lebih banyak, sekitar 6 ribuan atau 7 ribuan tank. Dan sedangkan Cina hanya setengahnya. Tetapi artileri secara keseluruhan, kemudian kendaraan lapis baja, itu Cina jauh lebih unggul daripada Amerika Serikat. Karena yang saya bilang tadi, filosofis berpikir Amerika Serikat itu adalah yang dikedepankannya itu adalah angkatan udara gitu ya. Kalau Cina angkatan darat. Kalau Indonesia semestinya angkatan laut. Semestinya, kan maritim Indonesia tuh. Tetapi sekarang yang paling kuat di Indonesia adalah angkatan darat. Karena angkatan darat itu adalah satu-satunya angkatan yang gratisan pun bisa jalan gitu. Kan kalau angkatan laut harus pakai kapal laut, kalau ini pakai pesawat gitu ya. Nah, kalau angkatan darat itu pakai bambu runcing pun bisa melawan kan. Nah, makanya yang paling banyak di Indonesia itu yang angkatan darat, yang paling murah biaya operasionalnya. Ya, tapi balik lagi ya, itu malu lucuan aja ya. Balik lagi, kalau angkatan udara Amerika Serikat menang, tapi kalau angkatan darat secara kuantitas Cina yang menang. Bagaimana dengan angkatan laut? Nah, ini angkatan laut pun Amerika Serikat kalah dibanding Cina. Kalau dilihat dari total kepemilikan armada lautnya, Cina itu memiliki sekitar 360-an sampai 370 kapal perang dari seluruh variannya, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki 200 sekianan. Nah, misalkan gini, Cina punya 52 frigat, Amerika Serikat nggak punya sama sekali. Cina punya korvet itu sekitar 50, sedangkan Amerika Serikat hanya punya 19 saja gitu. Jadi kalau perang di laut itu Cina signifikan sekali kekuatan tempurnya. Kemudian kapal selam Amerika Serikat itu 66, sedangkan Cina sampai 70 sekian, 74 kalau nggak salah data terakhirnya ya, 74 kapal selam dari berbagai varian. Nah, dari sini saja terlihat bahwa Amerika Serikat itu kalah dibanding Cina. Tetapi, nah ini lagi-lagi Amerika Serikat itu mengedepankan angkatan udaranya. Amerika Serikat itu memiliki 20 kapal induk, sedangkan Cina hanya memiliki 2. Apa maksudnya? Pertama, kapal induk itu adalah markas berjalan. Dengan kekuatan 20 kapal induk itu, Amerika Serikat bisa nyerang negara manapun di seluruh dunia. Karena pangkalan kekuatan militernya bisa dipindahkan kemana-mana. Kemudian misalkan si kapal induk itu mau diserang sama Cina atau sama negara yang lain. Nah, di atas kapal induk itu kan ada puluhan pesawat tempur, lagi-lagi angkatan udara, ada puluhan drone, ada helikopter dan sebagainya. Mereka bisa melakukan serangan jarak jauh terhadap siapapun yang akan menyerang kapal induknya. Jadi misal gini, Cina mengedepankan frigat, mengedepankan korvet, itu kan semuanya adalah kapal-kapal yang bisa perang untuk jarak pendek, jarak dekat. Sedangkan Amerika Serikat ketahuan sama radar, 50 km di sana ada kapal frigat Cina misalkan. Itu pesawat-pesawatnya yang langsung terbang gitu. Jadi angkatan laut Cina itu dihadapkannya dengan angkatan udara Amerika Serikat yang nebeng ke angkatan laut. Jadi angkatan laut dan angkatan darat Amerika Serikat itu hanya digunakan untuk penebengan angkatan udara. Itu filosofi orang Amerika Serikat begitu dalam hal militernya. Nah, 20 kapal induk Amerika Serikat ini juga bisa menjadi ancaman signifikan yang menentukan jalurnya peperangan karena dia bisa saja membawa hulu ledak nuklir. Nah, jadi gini Mbak Raya, Amerika Serikat dan Cina itu sama-sama negara nuklir. Dan angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan daratnya itu sama-sama bisa dilengkapi oleh nuklir. Nah, yang membedakannya adalah Amerika Serikat bisa membawa nuklir itu kemanapun dia mau. Karena dia punya kapal induk. Jadi misalkan dia simpan di dekat Jepang, bisa. Dia simpan di dekat Taiwan, bisa. Dia simpan di dekat manapun. Sedangkan Cina itu tidak bisa menggunakannya. Kalau Cina misalkan mau menyerang Amerika Serikat, ngebom nuklir gitu, itu paling-paling cuma pakai dongfeng gitu. Pakai rudal balistik, jauh, baru celegur di satu tempat. Ini
sangat riskan untuk dicegat di tengah jalan, kan begitu. Sedangkan Amerika Serikat memiliki kapal induk. Jadi kapal induk itu jalan sedekat mungkin ke arah musuh. Kalau mau diserang kapal induknya, mereka punya angkatan udara yang bisa memblokade serangan itu. Kalau sudah dekat banget ke Cina, itu bisa langsung nyerang pakai nuklir gitu. Jadi inilah keuntungan yang luar biasa yang dimiliki oleh Amerika Serikat dengan 20 kapal induknya. Cina tidak memiliki ini sehingga mereka terpaksa menggunakan rudal-rudal balistik yang bisa aja dicegat di tengah jalan gitu. Ya, Dongfeng kuat dan bahkan ditakuti oleh Amerika Serikat. Kalau dia digunakan untuk nyerang langsung Amerika Serikat, itu riskan sekali bisa dihentikan di tengah jalan. Tetapi salah satu strategi yang banyak digembar-gemborkan oleh militer Cina adalah bahwa Dongfeng ini penghancur kapal induk. Jadi maksudnya kalau Amerika Serikat bertengger kapal induknya di satu tempat dekat Cina atau dekat Jepang atau di selatan gitu ya, itu si Dongfengnya bisa langsung nyerang ke situ, dan karena ini adalah rudal hypersonic, maka ini benar-benar susah ditangkal kalau jarak dekat. Gitulah ya. Silakan Barai simpulkan sendiri, tapi kalau saya sih mikirnya angkatan darat Amerika Serikat akan kelepotan, mungkin kalah. Kemudian angkatan laut seimbang, tergantung strategi masing-masing. Sedangkan angkatan udara Amerika Serikat unggul sangat signifikan. Begitu. Kemudian kalau seandainya kedua negara tidak mau menggubris seluruh aturan perang, kalau dua negara itu dua-duanya ambisius dan jahat luar biasa, maka siapakah yang akan menang? Dalam hal ini kita harus melihat kemampuan senjata pemusnah massal dari kedua negara. Kita lihat dari Cina. Cina adalah salah satu negara pemilik nuklir dan secara legal diizinkan untuk mengembangkan nuklir. Tapi sampai sejauh ini Cina baru memiliki sekitar 160 hulu ledak nuklir. 160 itu banyak, Baraya. Jadi kalau satu nuklir bisa menghancurkan Jakarta, nah berarti ada 160 kota di Indonesia yang bisa dihujani oleh nuklir. Kan serem juga kalau Indonesia ribut sama Cina dan Cinanya ternyata biadab gitu ya. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat unggul luar biasa. Amerika Serikat dalam hal jumlah hulu ledak nuklir itu hanya bisa dikalahkan oleh Rusia. Jumlah hulu ledak nuklir Amerika Serikat itu sekitar 5.800-an. Kalau dihitung-hitung, misalkan kota-kota di Cina itu, seluruh kota di Cina itu kalau disatukan jumlahnya itu sekitar 1.700 yang kota beneran, kemudian kota yang setara dengan prefektur atau yang setara dengan distrik atau apa gitu namanya di Cina itu ada sekitar 300-an. Nah, kalau disatukan itu sekitar 1.200 kotaan lah. Nah, artinya kalau Amerika Serikat mau misalkan kemudian jahat, kemudian nembakin nuklir, maka seluruh kota di Cina itu bisa langsung rata dengan tanah. Begitu. Ditambah lagi dengan kemampuan transportasi Amerika Serikat bisa menyimpan nuklirnya itu di kapal induknya atau di kapal selamnya. Beberapa kapal selam Amerika Serikat misalkan yang kelas Ohio itu kan bisa bawa sampai 12 hulu ledak nuklir dan bisa menembakkan sekaligus ke berbagai arah sekaligus. Jadi benar-benar mengerikan. Cina juga sebenarnya punya, tapi dengan fakta bahwa mereka hanya memiliki 160, itu kayaknya sih bakal kalah telak dibandingkan Amerika Serikat kalau benar-benar pakai hulu ledak nuklir. Ditambah lagi kemungkinan Amerika Serikat juga bisa saja menyimpan senjata yang sangat berbahaya itu, mau nuklir mau apa, di satelit. Kan Amerika Serikat punya banyak satelit, dan satelit itu sampai sejauh ini belum bisa dijangkau oleh Cina. Kalau Amerika Serikat nyimpan satelit, di satelitnya itu hulu ledak nuklir, kemudian dijatuhkan ke Cina, ya susah sih. Tapi kayaknya nggak akan dipakai itu, Maya. Nah, itu yang pertama. Kemudian, atau kita juga berpikir soal senjata biologis. Manakah yang lebih kuat? Saya punya data bahwa sejauh ini negara-negara yang pernah menggunakan senjata biologis dalam perang diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Jepang, dan Irak. Irak yang 2003 itu yang diragukan. Yang saya sendiri yakin Irak tidak bisa mengembangkannya. Tapi oke lah, diklaim Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Inggris, dan Irak yang memiliki dan pernah menggunakan senjata biologis. Cina sampai sejauh ini secara resmi belum pernah tercatat menggunakan senjata ini. Nah, kalau ngirim senjata biologis itu gampang. Satu orang infeksikan, kirimin ke Amerika Serikat, jatuhkan. Kemudian di sana berkembang cukup banyak dan tidak bisa, ini kayak corona sekarang gitu ya. Nah, itu bisa fatal sekali dampaknya. Kan
sekarang virus itu ada 3 jenis yang bisa direkayasa oleh manusia. Yang virus level 3 itu benar-benar bisa merusak manusia dalam skala yang sangat besar, sangat masif. Nah, Amerika Serikat punya dan sudah secara terang-terangan mengembangkan senjata biologis itu, setidaknya terlihat dalam sejarah. Nah, sedangkan Cina sampai sejauh ini belum secara resmi memiliki senjata itu, tetapi kalau para pembocor rahasia itu benar, maka virus yang sekarang sedang beredar di seluruh dunia itu, COVID-COVIDan itu adalah senjata rahasia, senjata biologis Cina yang bocor. Karena jadi ceritanya itu gini, kan di Cina itu ada laboratorium itu mengembangkan senjata biologis dari berbagai virus disatu-satukan jadi patogen apa segala rupa gitu ya. Nah, itu kemudian gara-gara orang-orang Cina itu senang membajak dan mungkin banyak korupsinya, itu ada orang di laboratorium itu yang pengen mengurangi budget pengeluaran gitu, jadi biar dia bisa korupsi. Nah, jadi binatang-binatang yang seharusnya dihancurkan, yang sudah diinfeksi itu, malah dikeluarin, dibuangnya ke pasar gitu, dan akhirnya menjangkiti manusia, dan akhirnya sampai sekarang ke seluruh dunia banyak yang meninggal. Nah, itu salah satu cerita, salah satu narasi yang berkembang. Kalau cerita itu benar, maka berarti Cina pun menjadi salah satu negara penghasil senjata biologis. Kalau terjadi perang ini, yang sangat dikhawatirkan adalah orang-orang yang tidak berdosa juga akan menjadi korban, bukan hanya kekuatan militernya saja. Tapi kalau mau dibandingkan siapa yang lebih kuat, Amerika Serikat dan Cina sama-sama kuat dalam hal ini. Jadi kita kasih nilai imbang. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak 2 video sekaligus, yang kemarin sama yang sekarang. Terima kasih. Saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.